Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Mas Mori ini mesti yang paling awal ya. Lu nungguin gitu atau gimana Mas? Kayak gua udah beberapa kali gua perhatiin lu mesti yang paling awal masuk nih, Mas Mori. Anyway, thank you banget teman-teman sudah join sore ini. Apa kabar? Semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan semoga teman-teman lagi sehat, lagi semangat. Lo lagi di rumah atau masih di jalan nih? Kalau misalnya masih di jalan, ya semoga sampai tujuan selamat gitu ya. Dan semoga bisa nemenin lo ngabisin waktu sore nunggu sampai rumah. Atau kalau misalnya lo di rumah, ya semoga bahasan kita sore ini bisa bermanfaat. Mas Deo udah di sini, Mas Deo. Kayaknya ini deh, gua itu nggak bisa invite karena kita belum connected gitu Mas. Jadi kalau kita belum connected, kita nggak bisa, gua nggak bisa invite lo sebagai speaker di sini. Dan kayaknya make sense sih ada rule kayak gitu ya. Tapi feel free Mas, angkat tangan lu atau apa request untuk speak jadi bisa gue invite ke sini. Kita materinya kita mempersiapkan membangun database member ya. Semoga nggak salah. Monggo Mas, silakan. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Deo. Apa kabar Mas? alhamdulillah baik, baik, baik Mas Prian. Wah, udah lama ya nggak ketemu ya Mas Prian ya. Terakhir kita kontek-kontekan ketika tahun lalu kalau nggak salah. Serius? Pernah tahun lalu Serius, di mana? pernah, pernah. Aku invite Mas Brian di acara suatu conference terkait produk dulu saya di sana. Oh ya, di Terus, mana ya? Gue ya, lupa gue. masa tuh. Oh, Jadi ceritanya tuh saya nginvite Mas Brian untuk itu pertama kali kita dan institusi tersebut buat sebuah konferensi terkait produk. Terus kita invite Mas Brian waktu itu, nanyain institusinya kayak, apa? Mas bisa Mention nggak? aja lah. Boleh lah ya di sini. Ya. Boleh lah, bebas di sini. waktu Bebas itu untuk sebut. waktu itu aku di Apiari, Ya. terus nah, ini ngajakin Mas Brian waktu itu awal bukan IPC 2023 tapi IPC 2022. Wah, udah lama banget ya. Nah, ini lama banget. Lu sekarang sudah nggak Kontak-kontakan. di apiari atau masih? Sudah tidak di Oh, Apiari. oke. Siap. Di mana sekarang? Lo kok tulisannya attack enthusiast? Ya, saya masih seputar Ektek. Oke. Sekarang lagi di sebuah edtech yang ngajarin aim goalnya itu adalah ngebuat ekosistem belajar untuk anak-anak SMK Hmm. gitu. Ekosistem ya, bukan hanya tempat belajar gitu. Oke. Ini Lokasinya di Bandung bisnis gitu, apa non Mas. profit nih? Oh, ini bisnis tuh. Ada duitnya? Ada duitnya. Oke. Ada duitnya, tapi tidak retail ya. I Kita to the see. point ya. Kita tidak retail soalnya, Mas. Kalau retail Siap. kan lain lah sama pertanyaan Mas Brian tadi. Ada duitnya nggak kalau retail? Iya kan? Siap. Monggo Mas. Silakan. Apa yang ingin lo bahas dan tanyakan hari ini, Mas? Oke, boleh Mas. Nah, gini Mas. Jadi aku mau nanya dari dasar pertanyaan yang sederhana terlebih dahulu nih. Kalau kita ingin buat sebuah membership dari sebuah user journey yang dimana ada membershipnya dan member itu tervalidate gitu Mas. Maksud Di total valid itu apa, dari Mas? sudah membership official lah, dia udah punya ID-nya kita, dia udah Hmm. termasuk udah bisa menggunakan fitur-fitur kita yang official gitu. Dibanding hanya hitungan numbers gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, Mas? Karena mungkin saya di saat ini itu adalah di persimpangan jalan yang dimana mungkin di awal-awal saya tidak memprepare hal-hal yang sebenarnya perlu gitu. Jadi saya jalan dulu, baru mikir gitu lah. Nah, itulah yang buat saya saat ini kesusahan untuk ngevalidasi. Ada nggak banyak sih numbersnya. Ada beberapa numbers yang harus saya validasi untuk saya convert dia itu jadi membership kita. Tapi kita terkendala apakah kita harus mengulang lagi nih sebuah apa ya kuesioner yang kita kirimkan lagi atau bagaimana bentuk pendekatannya. Nah, itu I sih. see. Oke. Itu. Ini nih gua klarifikasi dulu ya. Ya biasa lah ya namanya diskusi kan. Em, jadi saat ini tuh lo belum ada orang yang register lah kira-kira kayak gitu ya. Orang-orangnya itu lo punya data kayak waitlist gitu Yes. mungkin ya. Iya. Tapi
lo belum punya actual member yang lo acquire kan gitu kan ya. Yes, Dan bisa dibilang pertanyaan lo begitu. adalah gimana caranya, apa yang perlu di-plan, apa yang perlu dilakukan untuk bisa nge-akuisisi mereka gitu, nge-convert dari waitlist menuju menjadi member lo kayak gitu, register supaya mereka register gitu ya. Iya, benar benar Oke, benar. semoga gua tidak salah ngebahas ini. Ini terjadi 2 kali, yang gua pernah ngalamin ini 2 kali sih. Yang pertama waktu di Bank Hijrah, waktu itu kan kita belum ada license ya untuk banking, sorry, untuk banking app, untuk mobile web atau mobile app itu belum ada. Jadi challenging, kita nggak bisa promote nih bahwa kita punya aplikasi, itu nggak bisa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita announce tentang banknya aja gitu ya. Tapi kita nggak boleh ngajak orang download, itu nggak boleh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua di Facet juga waktu itu eh, belum ada license juga, masih diproses. Sekarang sih udah ada. Jadi dia modelnya pakai waitlist tuh, bikin orang untuk daftar di waitlist. Sehingga kalau misalnya nanti sudah launch bisa di convert kayak gitu kan. Nah, um, ini menurut gua ya, menurut gua adalah cara yang kurang kurang oke gitu Mas Deo. Jadi kalau misalnya lu pingin nge-build atau meningkatkan member gitu, jadi lo acquire user, kunci utamanya sebenarnya, jadi nge-build list itu sebenarnya kayak waiting list segala macam, itu oke gitu ya untuk tipis-tipis announce kayak gitu gitulah ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu adalah lu maintain communication-nya dan lu kasih value ke usernya. Itu yang jauh lebih penting dibandingkan lu cuman mendapatkan datanya aja. Karena kalau udah dapat data kayak gini, kayak conversion rate 1% aja itu udah bagus. Jadi jadi 1.000 orang gitu ya yang daftar, kayak 10 bener, 10 aja yang akhirnya register itu udah bagus Mas. Itu kalau di atas 10 itu susah banget. Pengalaman gue tuh kayak gitu ya. Tentu tergantung ya hooknya apa gitu, maksudnya offernya itu apa yang ditawarkan, apa yang akhirnya di offer gitu sama usernya, value-nya apa kalau akhirnya mereka bergabung. Tapi pada akhirnya kalau mereka itu no commitment, ya nggak ada sunk cost-nya, ya akhirnya mereka kayak nggak ada keterikatan gitu Mas. Jadi lo harus bikin gitu Mas supaya mereka itu invest in something. Jadi mereka itu melakukan sesuatu untuk lo, di samping lo ngasih value ya. Jadi makin orang itu ngasih sesuatu buat lo gitu ya, invest sesuatu di satu hal yang mereka lakukan ini, misalnya di service lo, mereka akan lebih mudah untuk di convert. Ini gua bahas di sampelnya, contohnya itu di ini non profit gua, Ta'aruf Lalu Nikah I gitu ya, see. yang aplikasi perjodohan itu. Ini kelihatan banget di proses nazar. Jadi proses ketemu ngelihat gitu ya. Sebelumnya kan dia cuman chat aja dan nggak boleh ketemu, nggak boleh apa segala macam, cuman chat aja untuk tahu cocok atau nggak kepribadian. Kalau misalnya cocok, mau lanjut ke tahap selanjutnya, itu ketemu. Nah ini yang krusial gitu. Kita ngelihat datanya, kalau orang ketemunya langsung, yang biasanya yang laki kan nyamperin ke tempatnya orang tuanya perempuannya ya, atau nggak ke tempat orang tuanya, pokoknya keluarganya perempuan lah ya, ngelihat ngobrol di sana, kemungkinan besar lanjut ke pernikahan tuh jauh lebih besar dibandingkan nazarnya atau ngobrolnya itu lihatnya lewat video call. Kenapa? Salah satu hipotesanya adalah ya karena udah kadung jauh gitu ya. Sudah invest nih, sudah nyamperin, sudah ketemu langsung. Nanti kalau misalnya nggak jadi itu prosesnya diulang lagi segala macam, itu kayak ya gitulah. Jadi conversion rate itu bisa digedein dengan cara membuat orangnya untuk invest in something di service kita atau di prosesnya. Jadi dia kayak ngerasa sayang nih kayak gitu. Itu bisa digunakan both ways ya, positif atau negatif, tapi salah satu caranya seperti itu. Kira-kira gitu Mas. Di samping utamanya tadi lo harus kasih value ya. Jadi mungkin yang perlu dilakukan adalah saat lo sudah punya listnya, lo perlu maintain itu, nggak bisa cuma dibiarin lo list gitu doang. Lo maintain I see. communication-nya, lo ajak ngobrol, lo bikinin WhatsApp kayak gitu gitulah. Jadi benar-benar harus terjadi tuh, value-nya harus di-deliver terus supaya mereka remind terus. Gitu. Oke, wah berarti tadi kan saya pertanyakan di awal-awal ya Mas ya. Nah, ternyata seiring berjalan waktu yang disampaikan oleh Mas Brian ini align nih
dengan apa yang kita lakukan saat ini. Oke. Kita udah punya list nih, kita udah punya list, ya banyak ya misalnya Hmm. gitu kan. Pertama maintain komunikasi itu penting banget ya untuk mereka. Apalagi memang kita percaya kalau misalnya kita buatnya itu dari community, mungkin setuju juga dengan apa yang disampaikan Mas Brian tadi, validasi dulu ini profit atau non profit ya gitu ya. Nah, mungkin kalau didengar dari scope bisnisnya banyak orang yang bakal bilang kayaknya ini non profit ya gitu. Nah, di situ sih kita sedikit ragu awal-awalnya. Kalau banyak banget yang ngomong ini non profit kan jangan-jangan ini mengarah ke non profit ya. Nah, tapi akhirnya hal lucunya terjadi sih. Hal lucunya adalah kita memutuskan untuk ya udah deh, ini kita udah ngasih servis nih. Gimana kalau kita ngasih harga deh di servis kita? At least kita potong harganya ya yang diskonnya besar deh. Ada hook di sana gitu Ya. untuk di harga diskonnya. Dan dari 2000 nyangkutnya 4%-an atau 5%-an lah. Bagus tuh. Jadi kayak wah berarti align nih Mas, bener nih kata Mas Brian. Berarti ada satu hal yang indikatornya tercapai lah dari sini ya berarti ya. Ini aku kayak konsultasi produk deh nih Ya nggak kayaknya. apa-apa, memang momennya memang momen Selasa sore buat kayak gini supaya sama-sama belajar yang lain gitu. Iya menariknya di situ sih kita karena awalnya kan target market kita kan adalah anak-anak SMK atau SMA ya, yang daya buyingnya juga kecil kan. Ya. Maksudnya dari semua itu daya daya jualnya kecil. Karena saya juga validasi idea saya juga dengan beberapa mentor juga mengatakan ya daya belinya kecil ini gitu. Tapi ketika kita coba ada si convert di angka 41-an orang lah yang berbayar waktu itu. Nah, di sini setelah itu kan ada next step-nya lagi tuh, Mas. Ya kan? Pasti kan kita nggak mau mengulangi hal-hal yang anggaplah kemarin itu adalah kehokian yang terjadi ya, di mana kita tidak tahu roadmap-nya, tiba-tiba kita buatkan community-nya, terus akhirnya kita coba putuskan untuk hadirkan price di sana dan ada yang beli di angka berapa persen lah waktu itu 5% lah kita anggap ya. Nah itu what next-nya gimana ya untuk kita bisa menjaga hype ini nih, karena kan ini momentum ya. Kalau momentum ini hilang, pasti kan akan lelah lagi nih untuk nge-build momentum baru. Nah itu gimana kalau dari Mas Brian sendiri ngelihatnya? Tergantung nih kenapa, karena pertama tergantung tujuannya ya. Balik lagi tergantung tujuannya. Lo kan mau build sebuah bisnis gitu ya. Bener. Jadi jangan pernah disamakan ininya, journey-nya antara user yang baru yang mau lo acquire dengan user yang sudah di tahap tertentu lah ya, karena memang journey kan beda gitu. Nah, gua ngeliat ini ada di salah satu aplikasi, bukan aplikasi, inisiatif ya, punya teman gua. Kayak dia ini itu canggih banget gitu, dalam artian user acquisition-nya juga kencang banget. Total penggunanya dia itu per batch itu dia bisa acquire mungkin antara 20 sampai 50 ribu user per batch. Free sih memang. Nah, cuman komunitasnya tuh strong. Per batch-nya itu berapa ya? Mungkin 3 bulanan mungkin baru buka satu batch gitu. Tapi itu tadi lah. Jadi setiap ada opening itu ngantri orang rebutan daftarnya kayak gitulah. Jadi seperti itu. Nah, cuman menariknya adalah gini. Yang dia lakukan itu dia optimizing untuk nerusin journey user yang sudah ada. Jadi dia edukasi juga gitu ya. Jadi aplikasi ini bukan aplikasi, pokoknya programnya dia ini itu dia ada di web, ada aplikasi juga nggak ya? Gue lupa lah. Tapi intinya yang dilakukan adalah dia ngemanjangin journey edukasinya. Jadi didalemin, dipanjangin ke dalam gitu. Sementara untuk sisi depannya, sepemahaman gue ya, karena kan bukan gue yang jalani ya, tapi gue observe aja, itu akhirnya mulai pelan-pelan mengecil user acquisition-nya. Jadi number of new user-nya itu kayak stuck. Dulu tuh progresnya cepat dari 5.000 terus 10.000 terus 15, 20 naik terus lah. Tapi sekarang tuh mulai stuck di angka tertentu. Kenapa kalau hipotesa gue ya? Karena ya satu, marketnya udah saturated. Lo nge-offer satu offering yang dari dulu sampai sekarang itu aja untuk di-offer ke user. Yes, bahwa ujungnya itu makin panjang. Jadi ilmu yang dikasih itu makin dalam, benefitnya itu makin dalam. Tapi yang bisa ngerasain ini cuma user member yang udah lama aja yang dalam kereta.
User yang baru mau nggak mau ya sama aja, dari dulu sekarang di offer sama aja. Dan memang ada prinsip ya mungkin, atau memang keinginan untuk tidak ngembang ke arah yang lain gitu. Maksudnya gua maunya batch seperti ini, gua maunya aturannya seperti ini. Kalau misalnya user tidak mau sepertinya, berarti mereka nggak cocok gitu. Jadi mereka itu programnya adalah kayak lo harus spend waktu sekian menit lah kira-kira per hari untuk belajar, tapi itu harus rutin tiap hari terus gitu. Kalau misalnya lo nggak bagus ya lo di drop. Ya, maksudnya I see. artinya kan ada gini kan, maksudnya ada kolam orang yang dengan seperti itu cocok, rajin dan jalan terus gitu ya. Tapi kan tentu makin lama akan drop kan. Sisanya memang yang high quality aja, yang oke terus, yang itu lanjut terus gitu. Tapi kalau lo nge-optimize panjang ke depan doang, ya lo akan maintain orang-orang ini saja. Tapi lo melupakan ngebesarin funnel depannya. Jadi lo nggak, kalau dalam produk kan lo cuman fokus ke satu satu ini doang ya, satu market aja, tapi lo nggak expand ke use case dan market yang lain. Jadi saat ini udah kelamaan, saturated, udah beberapa tahun jalan, ya udah dia nggak akan susah membesar, angka lu akan stuck dulu, habis stuck lama-lama akan mengecil. Karena orangnya udah habis, yang cocok dengan seperti itu udah habis, apalagi kalau niche banget, gitu. Kebayang Mas Dew? Kebayang banget. Learningnya tadi ya, jadi oke lo lakukan, tapi jangan lupa pelan-pelan lo expand juga offering lo, sehingga lo bisa makan use case yang lain dan itu bisa cocok buat orang lain, gitu. Aku punya follow up question lagi nih. Monggo silakan. Apakah itu yang terjadi mostly di edutech Indonesia? Oh. Karena itu kan gambaran yang terlihat sangat apa ya? Terlihat sangat general ya di Indonesia ya yang terjadi. Kalau gue bilang sih mungkin ini ya, yang gue bilang ya, gue tidak tahu ya, karena gue kan tidak pernah di edutech, jadi gue tidak tahu. Gue observe cukup dekat sih apa yang dikerjain sama teman gue, jadi gue tahu apa yang terjadi di dalamnya, kenapa kok dia memilih untuk tidak melakukan sesuatu dan kenapa dia memilih untuk melakukan hal yang lain, itu gue tahu. Cuman untuk edutech, pemahaman gue ya, itu kayak misalnya kayak apiari misalnya, dengan dia ngejar target product management gitu ya. Menurut gua itu nggak seperti itu case-nya gitu. Kenapa? Karena cukup generik dan demand-nya masih growing banget gitu. Dia niche-nya bukan niche ya, maksudnya dia segmennya gede banget. Jadi belum kelar nih, belum habis sebenarnya. Kayak gitu. Nah, cuman belum habis kan, ini konteks umum ya gitu. Tapi Yes, kan yes. produk yang di-offer itu Hmm, memenuhi satu job scope bidang yang spesifik. Lu pingin ikut bootcamp atau lu pingin ikut apa sih gua yang ditawarin ya gitulah, bootcamp lah atau program iya. lah. Programnya type-nya cuma satu doang. Nah, bisa jadi Oke. orang-orang yang cocok dengan ini ya habis gitu, atau berkurang, atau orang udah pada tahu kayak gitu kan. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Tapi kalau lu mau ngegedein growth ya lu harus nge-offer hal yang lain kayak gitu loh. Kayak misalnya nih Facebook, kita ngomong Facebook ya. Facebook kan dulu Yes, ya yes. udahlah kayak gitu ya ditawarin, tapi kan produknya grow terus. Mulai dulu apa, terus ditambahin apa segala macam. Instagram juga gitu kan, dulu take picture dengan filter segala macam, sekarang expand kan, lo bisa pakai reels lah, lo bisa ya, macam-macam lah, ada professional mode segala macam. Jadi orang-orang yang dulunya itu tidak tertarik atau nggak ada use case buat dia, saat ada fitur yang baru, ada yang menarik buat dia, jobs to bidangnya terpenuhi, maka dia gabung. Dia nge-open untuk segmen yang baru, kira-kira kayak gitu, Mas Dio. Oke. I see. Berarti beda, lebih ke segmented lah ya kalau saya rangkum ini. Iya. Karena eh ini align juga sih dengan ketakutan ke depannya gitu. Karena sebelumnya di pasar coding anak-anak Mhm. kita Ah. pernah riset segmennya besar, daya belinya kecil, sampai kita buat satu segmented yang dimana funnelingnya adalah yang bisa beli ini adalah anak-anak yang sekolah swasta Ya. gitu. Nah, di situ kan nanti komunitasnya, database-nya kan bakal lebih mengecil dan lebih bagus ya. Sehingganya itu bisa kita pertahankan renewal rate-nya. Nah, itu hal-hal itulah yang membuat kemarin termasuk saya juga berpikir apakah benar edutech di Indonesia tidak bisa segrow yang ada di tempat lain karena pertama mungkin daya belinya, yang kedua mungkin dengan database yang kita punya banyak, tapi kita tidak bisa memaksimalkan itu, Mas. Gitu. Mungkin yang Gimana gue tuh? lihat lebih ke arah multiplikasinya, atau faktor kalinya kali Mas.
Lo aware kan gimana dulu Oke, ruang guru memulai itu, aware kan gimana kan? Aware nggak? Teman-teman di sini ada yang aware nggak? Dulu aware ruang guru banget. mulainya itu gimana? Jadi ruang guru itu dulu memulai dengan cara dia itu matchmaking antara guru Nah, privat dengan murid privat. That's it. Dulu mulainya kayak gitu. Sekarang dia hmm, berubah jadi kayak online education kan. Gitu. Uh, Dulu gue inget banget Rain yang dulu jadi advisernya ruang guru. Rain yes. Marma, kalau lo ada yang kenal ya. Itu pernah nanya sama gue karena gue pernah jalanin itu dulu. Gue dulu bikin apa namanya, tutorial atau apa gitu. Ini gue bikin yang mirip kayak gitu juga. Itu zaman belum Android, belum rame lah, jadi susah lah untuk penjadwalan itu segala macam susah. Tapi intinya kecepatan lah timingnya. Tapi intinya yang gue bilang waktu itu adalah ini susah scale. Kenapa? Karena cuma bisa satu provider, satu murid itu doang. Nggak bisa berat, nge-scale-nya tuh susah. Dan yang gurunya itu biasanya cuma anak-anak kuliahan yang tahap-tahap akhir gitu ya, ada waktu, yang pintar-pintar itu mau cari tambahan ya itu bisa gitu. Tapi that's it, setelah mereka lulus sudah selesai, nggak long lasting gitu. Jadi dia tidak bisa di grow, nggak bisa di build gitu ya. Artinya datang dan pergi aja gitu, nggak ada yang bisa long term. Nah, solusinya adalah ya lu tidak bisa bangun seperti itu. Yang bisa lo bangun adalah ya lu punya course yang itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang. Bikin sekali dipakai berkali-kali kan gitu kan konsepnya kan. Nah, mungkin Yes. yang gue lihat itu seperti itu case-nya. Dimana lu kayak, kalau yang ini ya, terutama untuk market edukasi anak-anak, karena gue juga pernah bikin 10 tahun yang lalu. Gue bikin apa dulu namanya lupa gue. Tapi sempat sampai ada muridnya, ada yang kita ajarin, Oke. sampai mereka bikin aplikasi, itu ada gitu. Dan ada, tapi memang benar marketnya kecil, apalagi 10 tahun yang lalu kan, itu gak ada yang tahu lah kecepatan gitu waktu itu. Tapi anyway, faktor kalinya itu kurang banget. Nah, kalau bikin online itu juga mungkin sekarang belum, culture-nya belum kayak gitu-gitu. Makanya timing dalam bisnis itu adalah salah satu yang krusial banget kan, kritikal banget. Saat marketnya ada, pas lo ada, atau ya lo bertahan aja terus sampai marketnya ready. Gitu. Kalau offline sih berat ya, karena ya berat lah. Zaman sekarang sih berat sih. Teman-teman kalau misalnya Iya, ada yang mau benar. nimbrung, ada mau nanya, silakan ya. Seru nih bahasanya nih. Boleh banget, boleh banget. Lo udah terjawab belum Mas Deo tadi pertanyaan lo? Aku udah terjawab sih Mas untuk yang masalah dari hulunya ya. Nanti untuk pengembangannya sih. Tadi kan aku dapat poin ya di mana Mas Brian juga nge-trigger tentang kalau bisa manjangin journey edukasinya dulu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya pasti akan tentang seberapa lama gitu kan ya. Seberapa lama sih kita harus manjangin journey ini Oh gitu. enggak harus manjangin. Oh, Maksudnya ini kan gini kan, kalau user yang sudah lo acquire gitu ya, ya, supaya LTV-nya itu gede, ya kan lo akhirnya over terus kan gitu kan. benar. Nah, Heeh. tapi sepanjang apa atau sejauh apa itu terserah lo sendiri sih. Cuman maksudnya kalau gue ya, namanya customer kalau sudah di acquire kan ya lebih baik diterusin kan gitu kan. Karena cost acquiring kan jauh lebih tinggi tuh daripada cost retention. Ya udah gitu, Benar. gimana caranya mereka biar supaya dapat value terus dari kita. Ya jadi caranya ya ditambahin terus gitu. Cuman tergantung bisnisnya, tergantung marketnya. Uh, Acquisition tuh nggak pernah boleh dilupakan sih. Karena kalau itu lupa, ya pasti ke belakang pasti turun lah gitu. Lifeline-nya itu depan, hidupnya itu darahnya itu di depan, seger, darah segernya itu dari depan, selalu di sana. Gitu. Jadi panjangin LTV iya, benar. Apa yang bisa dikasih, apa yang kira-kira butuh gitu ya. Tapi selalu yang lukratif itu gedein funnel depannya. Gimana caranya? Tapi tetap dengan catatan ini ya, maksudnya ketemu product market fit-nya, nggak overwhelm, nggak terlalu banyak yang Hmm. dikerjain, tetap scale kayak gitu-gitu loh. Itu sih yang ini ya, yang penting. Kalau di dunia e-commerce atau marketplace itu biasanya dia kayak kategori development. Biasanya kan dia fokus ke satu kategori dulu nih. Mau gedein kategori apa gitu ya. Misalnya kategori Benar. clothing yang mana segala macam. Setelah itu oke, baru ke kategori sebelahnya dan seterusnya. Mereka nggak nyebar terlalu thin dari awal, jadi dikit-dikit kayak gitu. Jadi makan makan use case yang lain, makan populasi user yang lain pelan-pelan kayak gitu. Semua produk kayak gitu. Semua produk kayak gitu yang sukses. Oke. Menarik, menarik, menarik. Karena untuk saat ini juga pertama memang validasi terkait dengan produk market fit kita juga masih
bener nggak nih ya gitu. Dan tadi juga udah ada beberapa indikator yang disampaikan oleh Mas Brian dan itu terpenuhi. Mungkin, nah, untuk menjaga ini Mas, renewal rate yang dimana ini kan bidang edukasi yang secara ini bukan satu premier ya untuk sebuah anak-anak kan atau sebuah untuk segmentednya pelajar itu kan bukan sebuah premier ya. Nah itu gimana? Soalnya saya pernah research kalau misalnya hitungan coding itu kita ngomongin coding ya, kelas codingnya itu ternyata adalah nomor 4 setelah matematika, ya matematika aritmatika, kemudian bahasa Inggris, nah di bawah itu baru coding. Dan itu kita lakuin di satu Jabodetabek dan itu hal-hal yang lucu menurut saya Mas. Tapi ternyata di faktanya malah semakin gede nih pemain di dunia coding ini. Ya itu gimana Mas menurut Mas lihat anomali itu gitu? Kenapa? Maksudnya kayak nomor 4 tuh kan lumayan gede kan sebenarnya kan? Hmm, kan bisa dibilang kalau misalnya ada pertanyaan anak ibu nggak bisa coding ya nggak masalah. Tapi kan kalau bisa matematika nggak bisa matematika itu lebih masalah ya kan. Nah itu sih hal itu Oh. yang buat kita oh iya ya ini harus gimana nih gitu. Karena tentu kan nanti kita harus jadi dapetin product market fit-nya untuk sustainability-nya kan harus panjang ya. Kalau untuk 3 tahun 4 tahun saat ini mungkin oke lah gitu. Sebentar, Itu sebentar. satu Gua hal gua gua pertanyaan agak juga lost sih nih. dari saya. Yang lu tanyain tadi apa? Gimana? Kayak coding itu oke nomor 4 gitu ya secara Benar-benar. persepsi penting atau enggaknya kan gitu kan dibandingin ilmu yang Benar. lain kan gitu kan. Benar banget. Tapi Ya. marketnya lagi grow nih. Paling enggak yang lu lihat Yes. banyak yang mulai offering ini kayak gitu ya. Benar. Market lagi grow ini nggak bisa dilihat dari jumlah provider yang nyediain sih. Jadi Oke. tapi dengan di waktu yang sama, lo juga nggak bisa Yes. nunggu bahwa mereka mereka kelar ngurusin market lo. Maksudnya gini. Jadi Ya. kalau misalnya ada naik nih satu jumlah services tertentu ya yang provide gitu ya. Hmm. Kayak misalnya dulu beberapa tahun yang lalu waktu perang SMS RP0 lah, nelpon RP berapa kayak Ya. gitu-gitu loh. Kalau lo ingat dulu ada penyedia telco di Indonesia kan banyak banget ya. Sekarang konsolidasi mereka karena nggak ada yang untung. Kayak gitu kan. Cuman Benar. apakah itu artinya mereka semua bisa survive dan marketnya tumbuh? Marketnya tumbuh, yes. Gitu ya. Marketnya tumbuh benar karena memang ya jumlah orang yang akhirnya online, akhirnya punya HP makin lama makin banyak, harga device makin murah kan gitu kan. Tapi itu tidak menjadi tanda bahwa ya namanya bisnis ya kompetisi gitu. Di lain waktu ada juga yang case kayak gini nih, di mana ada provider tuh tumbuh, jadi ada makin banyak yang menawarkan layanan bisnis-bisnis yang baru tumbuh, tapi tidak pernah ada yang bisa menjamin kan sebenarnya kayak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi mereka akan tetap bertahan dan ada. Gitu ya. Jadi tidak ada yang menjamin seperti itu kan sebenarnya kan. Terus gimana dong supaya kita tahu apakah ini benar-benar marketnya tumbuh atau sebenarnya biasa aja cuman karena tren aja orang nge-offer. Nggak ada yang tahu. Yes, benar Nggak gitu. ada yang tahu. Maka semua bisnis ya, terutama yang model-model startup yang dia berusaha membuktikan hipotesa tertentu, yang dia punya kayak conviction, jadi gue punya keyakinan ini market ini butuh, ini ada usernya, dan dia udah ngomong, maka ada dua caranya. Maksudnya dia kerjain, dia ada early target marketnya kayak tadi ya, dia target niche gitu misalnya. Either niche-nya tumbuh jadi gede dan kemudian jadi mainstream, atau memang kemudian nggak tumbuh dan cuma berhenti segitu aja kayak gitu. Dan kemudian mereka mati karena nggak bisa mencapai economics of skill-nya lah segala macam. Kemudian ada yang lain lagi yang coba baru lagi, mati lagi kayak gitu terus. Makanya salah satu sebenarnya yang dipakai sama investor ya kalau misalnya mau invest itu yang mau dilihat adalah lo punya kompetitor nggak. Karena kalau lu nggak punya kompetitor, oh kita yang pertama dan satu-satunya, wah itu red flag banget buat investor, serius. Ini banyak nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu sih. Maksudnya ini gue kayak di tahun 2012 kali gue belajar hal-hal kayak gini gitu. Kalau lo nggak ada kompetitornya, maka itu red flag udah. Karena opsinya cuma dua, either nggak ada marketnya sehingga nggak ada yang lihat, atau ada yang sudah bikin terus mati, jadi nggak ada yang bertahan. Jadi nggak ada kompetitor, jadi lu sendirian. Nah ini red flag. Gitu. Maka produk-produk yang jalan di pasaran, service lah, termasuk edukasi kan produk juga ya, service itu juga produk. Itu biasanya adalah mereka yang ngelihat sesuai dengan jobs to bidangnya market. Jadi misalnya dia butuh belajar nih. Jobs to bidang untuk anak bisa belajar dan pinter itu kan sudah mendarah daging, maksudnya itu udah proven lah. Semua orang tua tuh butuh anaknya belajar.
dan ada segmen-segmen yang butuh orang anaknya pintar sehingga dilesin lagi tambahan segala macam kan gitu kan. Tapi tidak semua kan gitu kan ya. Nah, kenapa kok ada les-lesan segala macam? Sebenarnya dia nge-solve problemnya orang belajar di sekolah yang rata-rata kualitas di sekolah tidak mungkin mungkin kurang tambahan atau mungkin anaknya itu kurang paham di sekolah. Jadi dia sebenarnya jobs to bidangnya tetap sama, cuman kondisinya dia berbeda sehingga dia ada additional yang dibutuhkan. Jadi ada masalah baru yang muncul dari dia sekolah, oke dia pengen anaknya pintar, oke, tapi kok kurang ya, dia tidak sesuai dengan harapan. Jadi dia masih produknya nggak ketemu, tidak memenuhi masalah yang dia miliki gitu. Jadi dia hanya nambah produk yang baru. Dan begitu juga sebenarnya solusi produk-produk kayak yang baru lo mention tadi kan, edukasi di bidang coding untuk anak-anak lah segala macam, atau untuk SMA misalnya atau yang lain gitu ya. Itu kan sebenarnya harusnya muncul dari jobs to bidang sebenarnya. Anak-anak ini butuh apa sih? Oh, mereka butuh sekolah buat apa? Supaya bisa kerjanya aman, bisa enak nanti karirnya. Sekolah provide itu enggak? Oh, enggak ternyata. Nah, maka kita jadi salah satu solusi sebenarnya kan. Nah, problemnya sekarang berapa orang tua dan berapa anak-anak yang sadar bahwa itu masalah. Dan berapa yang nggak sadar gitu. Kalau yang banyak yang nggak sadar, maka lu akan kegedean biaya cost untuk edukasi dan awareness kayak gitu-gitu. Dan jadi lo harus masuk pas di timing orang-orang mulai sadar, lo masuk jadi solusi mulai gede kayak gitu, marketnya membesar. Nangkep gak? Nangkep banget. Itu yang terjadi di perusahaan sebelumnya, Mas. Dia nggak ketemu, kita nggak ketemu siapa orang yang sadarnya, gitu. Dan akhirnya cost kita membesar banget. Cost kita membesar banget di marketing, karena untuk nilai cake-nya tinggi banget dan itu nggak masuk akal untuk setara orang Indonesia. Marketnya nggak ready hitungannya. Tetapi di kolom sebelah itu mereka bisa bertahan lama. Kita sebut nama lah, Breakchamps bisa bertahan lama. Saya juga baru sadar. Dan ternyata juga dengan misalnya dengan leads-nya 50.000 dia bisa konversi 10%, kata mereka itu udah oke nih untuk market Indonesia, tapi mereka bisa bertahan lama. Sementara di tempat saya sebelumnya, mereka nggak kuat tuh bertahan adu lama dengan Breakchamps begitu, apalagi dengan kompetitor lokal ya, yang sudah banyak juga tentunya. Ruang Guru salah satunya kan, yang sudah besar duluan gitu. Dan itu yang terjadi. Nah, apakah akhirnya kan yang akhirnya kan mundur belahan kan. Akhirnya mundur belahan karena marketnya nggak ada, mundur belahan, dan market ini udah diisi sama pemain sebelah gitu. Jadi nggak dapat cake-nya, nggak dapat banget gitu. Itu yang terjadi sih Mas. Kenapa saya nanyain ini, karena untuk validate itu apakah benar tidak ada itu marketnya. Padahal perkembangan dan juga orang tua ngomongin coding sekarang udah kayak ngomongin udah kayak ngomongin pertambahan pertalite kan, kayak udah enak aja itu ngomongin coding kayak gini nih, coding nih gitu kan. Tapi ternyata ketika nilai konsumnya ternyata rendah banget, dan itu yang terjadi sih. Bisa jadi ada di yang tempat ketemu, sekarang Mas. ini. Apa tuh kalau boleh tahu? Itu yang perlu dicari tahu kan kalau lo ngerjain produk ini. Lo perlu ngomong tuh sama orang tua yang jadi intinya sih caranya researchnya ya. If I were you, gua bakal ngomong tuh sama orang tua yang sudah ikutan gitu ya, yang mau bayar. Kenapa sih mereka mau bayar? Kenapa mereka mau anaknya ikutan? Apakah mereka yang nge-push atau anaknya ikutan sendirian segala macam? Di-compare sama mereka yang tertarik tapi akhirnya tidak bayar atau tidak ikut atau tidak intinya nggak ngambil lah gitu ya. Yes. Jadi di compare itu lu akan tahu kan patternnya, kelihatan kenapa sih sebenarnya yang satu ikut yang satu enggak. Sesimpel itu sih. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau urusan kayak tadi yang lu bilang competition-nya itu bisa bertahan lama, satu ya kalau competition kita ngomong modal. Udah jelas lah modal lah gitu. Kalau modalnya gede ya lu bakal bertahan lama banget kan gitu kan, itu satu. Kedua, bertahan lama bukan berarti profitable kan. Jadi bisa jadi kayak war chest-nya emang gede. Itu yang kedua. Yang ketiga, lo sebenarnya bertahan lama ini kalau misalnya lo pengen menang gitu ya melawan kompetitor gitu ya di market yang sama, maka lo tidak bisa menjajakan produk yang sama sebenarnya. Offering lo harus beda. Kalau offering lo dipersepsikan sama, ya maka lo akan dibandingin sama kompetitor, selesai. Jadi memang gamenya startup itu game kucing-kucingan ya kalau gua sebut ya. Artinya lo tidak bisa sebenarnya bikin sebuah startup atau produk yang jelas-jelas obviously itu dia bagus, semua orang yakin 100% itu bagus, itu nggak bisa. Kenapa? Kalau semua orang yakin itu bagus, yang gede-gede turun tangan semua ngerjain hal itu.
Lu nggak akan punya waktu untuk nge-build mode lu, nggak akan punya waktu untuk nge-build defensibility. Startup lu akan mati duluan karena yang pemain-pemain gede punya modal gede segala macam tuh akan terjun semua kalau semua yakin bahwa itu bagus kan gitu. Jadi the way you should build startup atau produk atau service apapun itu, lu perlu cari nih satu jobs to be done yang mungkin udah dilayani gitu ya, tapi ada certain segmen yang underserved, yang jobs to be done variannya yang tertentu gitu, yang kecil tapi dia belum dilayani dengan baik sehingga dia nggak satisfied, tapi nggak ada solusi gitu. Jadi ya sudah dia ambil aja layanan yang ada sekarang. Lu perlu ngerjain itu cepat banget supaya saat yang lain sadar bahwa itu bagus, lu sudah punya member yang gede, defensibility-nya udah kuat, lu sudah strong, kayak gitu. Gamenya startup tuh kayak gitu. Lu lihat Flip contohnya. Siapa yang dulu sadar kalau offering kayak value transfer gratis itu benar-benar valuable dan dimakan sama orang Indonesia? Nggak ada yang tahu. Flip ngerjain gede dan dia grow lumayan cepat kan waktu itu sampai iklan-iklan kan. Baru kemudian yang lain ngikutin kan, habis itu mulai sadar bahwa ini penting nih, baru kemudian itu. Nah, dan memang pasti kena impact Flip dibandingin dulu ya. Gitu. Tapi cara nge-build produk, service itu selalu seperti itu. Lo cari satu celah yang orang nggak sadar bahwa itu bagus. Tapi lo punya bukti bahwa itu bagus atau lo punya conviction dan lo sudah proof. Lo sikat itu sampai lo dapat defensibility, dapat strong, baru kalau yang lain mulai ngejar ya either lo jual gitu ya atau lo sudah punya. Gitu sih. Oke, menarik sih. Kalau kita ngomongin tadi kan ada Flip contohnya ya Mas. Itu kan dia pemain di awal kan. Nah, case-nya kalau itu adalah di tengah-tengah kita munculnya dengan idea lucunya adalah gini. Saya pernah ngasih tahu ke seorang lah gitu yang mau buat edutech juga, tapi dia udah pemain besar sebuah IT solution lah kalau nggak salah. Saya bilang gini, mending buatin dulu community yang besar terus kamu ngambil kolam di sana dibanding kamu conversion langsung. Terus dia ketawa, katanya itu butuh waktu yang lama. Kalau menurut Mas Brian gimana? Itu bener sih yang dia bilang, itu bener sih. Jadi memang daripada kayak gitu, makanya lo harus target yang benar-benar spesifik. Makanya salah satu mantranya lo start product dan pre-product market fit itu you do things that don't scale. Lo kerjain hal-hal yang nggak scale, yang benar-benar harus manual, satu-satu lo cari satu kayak gitu loh. Supaya lo benar-benar tahu dan ketemu satu kolam kecil yang itu yang bisa lo serve terbaik. Dan mereka nggak jadi advocate produk lo. Nah, baru setelah itu lo gedein pelan-pelan kolamnya. Gitu, Mas. Gamenya itu selalu kayak gitu. Facebook dulu mulai dengan Harvard duluan. Habis itu ke kampus lain. Habis itu kampus lain baru dibuka suatu kampus. Habis itu baru dibuka untuk umum. Kayak gitu kan. Hampir semua gamenya produk yang sukses tuh kayak gitu. Benar. By the way, gue udah isya. Gue mau duluan. Thank you banget teman-teman. Diskusinya seru banget sih sebenarnya. Serius untuk product market fit dan awal-awal ini selalu seru sih buat dibahas. Thank you banget Mas Deo sudah nemenin. Thank you. Gua minta maaf harus duluan buru-buru. Semoga kita bisa lanjut lagi. Buat teman-teman yang pingin ngobrol, pingin ada bahasan tertentu, sampaikan aja ke Japri gua bisa. Kalau misalnya mau nanya-nanya, kita set waktu buat next session di audio event LinkedIn. Thank you.